Selamat siang, Pak Bagus. Yang Iya Halo. Pak, terima kasih. Terima kasih sudah berkenan Pak untuk saya wawancarai. Eh, Sebelumnya, saya memperkenalkan diri, saya Aliani Rossi dari mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Lampung. Jadi di sini saya mendapati tugas untuk mewawancarai salah satu guru yang ada di SMA Bandar Lampung, begitu Pak. Mungkin Bapak boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Iya, baik. Nama saya Bagus Irawan, Sarjana Pendidikan. Saat ini saya guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 8 Bandar Lampung. Pak Bagus sendiri udah mengajar berapa tahun, Pak? Kalau mengajar sebenarnya dari 2010 lah ya. 2000 berapa ya? Hampir 13 tahun mungkin ya. Oh, sudah Ya, lama ya, Pak ya? tapi ya sudah lama. Tapi untuk di SMA Negeri 8 Bandar Lampungnya saya baru 2021. Jadi baru sekitar 3 tahun ya. Ya, sekitar 3 atau 4 tahun ya, Pak ya? Ya, betul. Ya, di sini saya ingin menanyakan, Pak, terkait permasalahan Bapak saat mengajar bahasa Indonesia di kelas. Apakah Pak Bagus sendiri memiliki permasalahan dalam ketika mengajar bahasa Indonesia? Mungkin dari siswanya atau... Oh. Ya, tapi secara umum ya, yang pertama sih kalau untuk mengajar bahasa Indonesianya secara khusus sih tidak juga ya, tapi secara umumnya mungkin untuk di kelas ya, rata-rata juga guru-guru juga akan eh, mengalami masalah itu. Yang pertama kaitannya dengan siswa. Jadi yang pertama itu memang tantangan saat ini guru-guru itu adalah menghadapi generasi yang memang sedikit berbeda dengan waktu guru-guru itu di zaman mungkin waktu-waktu SMA dulu gitu ya. Sekarang kita udah era teknologi dan lain-lainnya, gadget dan lainnya, sehingga malah mereka itu lebih apa ya, belajar itu ya lebih ke gadget gitu. Iya, Tapi ternyata saat gadget, saat gawainya, gawai ya kalau bahasa Indonesia gawai itu. mm-mm. Kalau gawainya ternyata tidak ada, entah lowbat atau sekarang kan di peraturan terbaru provinsi itu SMA tidak diperkenankan untuk menggunakan gawai waktu KBM, Ya, betul. kecuali gurunya memang harus menggunakan teknologi gawai itu begitu Iya, lewat media dalam jaringan dan lain-lainnya gitu. Sehingga baru terlihat dampaknya itu kelihatan sekali mereka gitu yang tadinya bisa gitu ya. ya, Pak. Akhirnya lebih apa ya kalau bahasa saya itu lebih dong gitu. Lebih bingung gitu mereka untuk menjawab itu yang pertama itu untuk kompetisi siswa. Tentunya juga berpengaruh di sikapnya karena apa ya, saat ini siswa itu lebih banyak menonton tonton-tontonan yang memang tidak menuntun, gitu kan. Betul, Pak. Mereka hanya menonton yang memang itu mereka, gitu. Contoh, oh dia sukanya itu hal-hal yang berbau joget-joget nih, gitu. Ya udah ditonton itu saja gitu. Atau mereka lagi bahasa anak sekarang galau nih. Yang bagi yang ditonton ya galau-galau-galau saja tanpa disadari ternyata itu mempengaruhi bagaimana sikap mereka di dalam kelas. Baik secara dengan guru maupun secara dengan kawannya. Nah, itu tantangan terbesarnya tuh gitu. Lebih sulit ditemui siswa itu yang di depan gurunya mau kayak nundukan, walaupun nggak nunduk juga ya, maksudnya Iya, kayak Pak. permisi di depan orang tua lah, Mbak paham mungkin seperti itu. Terus itu beramah tamah itu agak sulit gitu, itu ya. Nah, tantangan selanjutnya lagi adalah kalau kaitannya dengan bahasa Indonesia nih, lebih maraknya media sosial yang tidak benar-benar menggunakan bahasa Indonesia yang tepat begitu. Bahkan yang agak-agak bukan agak-agak ya, yang mengkhawatirkan dari segi bahasa Indonesia, Mbak mahasiswa bahasa Indonesia kan ya. Iya, Pak, betul. Eh, Bahkan bukan hanya di kalangan siswa, di kalangan guru-guru juga terkadang salah untuk mengucapkan bahasa Indonesia yang benar gitu. Gitu. Yang benarnya salah gitu. Contoh, ini saya berikan contoh. Mungkin nanti bisa lihat juga dosennya tuh.
Contoh, waktu misalnya dia mereka berkata gini, ini sering saya juga sering ngomong atau bicara kalau lagi di kelas nih, 2025. Tapi kebanyakan orang ngomong 2025. Betul nggak, Mbak? Oh ya, betul Pak. Nah, yang benar mana? 25 apa 25? 25 Bapak. Saya bilang begini sebagai analoginya. Kalau kita mau ngomong 2025, berarti harusnya kita ngomong 2017, bukan 2017. Oh iya. Ya kan? Iya, Tapi betul. kenapa kamu marah dibilang 2017, 2019, tapi kamu ngomong 2025? Ah, ini gitu. Tanpa disadari ternyata ya tadi para pengajar bahkan ya mungkin juga kepala sekolah bahkan yang ini lucu ya tapi agak disensor mungkin saya pernah dengar kepala dinas loh tapi bukan artinya itu sebuah apa ya ketidaktepatan yang membuat hal itu bagaimana bukan ya tapi kan kita Iya. penggunaan bahasa Indonesia ya, kita bahasnya penggunaan bahasa Indonesia hal-hal seperti itu kan memang harus di apa ya diperbaiki penggunaan kata konsumsi pernah nggak buat proposal ada kata-kata konsumsi pernah Belum pernah dong Bapak. belum pernah buat proposal ya nah, itu perlu tuh di proposal itu ada namanya konsumsi kalau buat makanan-makanan Oh harusnya kan iya. bukan konsumsi harusnya apa? Selain makanan sebutnya apa? Kudapan. Oh. Tapi saat orang itu asing, orang tuh akhirnya tidak mau menggunakan itu. Nah, kalau yang dari pengajar-pengajarnya atau orang-orang yang memang mempunyai kebijakan untuk menggalakkan bahasa Indonesia itu aja nggak melek gitu ya bahasa kita ya. Iya Ya Pak. apalagi murid-muridnya. Nah, ini tantangan terbesarnya nih, sumber dayanya gitu Mm. kan. Bahkan ya mungkin guru-guru bahasa Indonesianya juga ya agak ya nggak semua ya gitu emang harus sama-sama belajar terus gitu nggak cukup selesai S1 habis itu nggak mau buka buku lagi ya nggak seperti itu gitu karena ada juga yang perbaiki selanjutnya untuk di kelas selain siswanya dan yang lain-lainnya yang paling permasalahan adalah penunjang Mbak nah ini sumber daya kaitannya sumber daya penunjang media dan lain-lainnya kebetulan kalau untuk di sekolah saya untuk buku bahasa Indonesia lengkap tapi kalau pelajaran lain gitu kan ya yang kadang-kadang mereka ya ini nggak masalah menggunakan e-book nggak masalah gitu tapi jadinya kayak kebijakan ini ditentang dengan kebijakan lain Mm-mm. gitu kan kebijakannya provinsi untuk tidak terlalu menggunakan gawai tapi ternyata buku nggak ada ya mau mau nggak mau siswa dan guru menggunakan e-book sama Iya. aja ini gitu nah, iya kan Nah, gitu Benar Pak. Nah, tantangan bahasa Indonesia di situ sih ya makanya mungkin memang untuk guru-guru bahasa Indonesia memang harus selalu melakukan pertemuan rutin, walaupun ya sebulan sekali atau paling lama 2 bulan sekali. Kalau di keguruan itu ada namanya MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Di mana di sana kita ketemu dengan guru-guru tergantung tingkatnya, sekota atau selampung. Berbagi pengalaman. Untuk apa? Untuk bagaimana cara mengajar yang paling efektif. Tentunya efektif di SMA 8 belum tentu digunakan di SMA 9 tepat karena Iya. berbeda gitu Iya. kan. Apalagi tantangan terbesarnya saat ini di dunia pendidikan adalah zonasi Mm-mm. gitu. Betul Bapak. Zonasi itu tantangan terbesarnya dunia pendidikan gitu. Dan terbukti tidak menjawab gitu. Untuk lebih ya kalau kata saya lebih unggul, lebih punya semangat gitu. Siswa lebih punya semangat karena rumahnya deket nih, nggak terlambat, tetap mbak terlambat gitu. Bahkan saya pernah eh, bukan nyentil secara ini ya, bukan nyentil secara fisik tapi secara verbal kata-kata Iya. ya. Iya Pak. Jangan-jangan kata saya, kamu itu saat bel sekolah baru kamu bangun dari tidur. Karena rumah dia itu deket bener dari sekolah tapi bisa terlambat gitu kan. Artinya kan jangan-jangan bel bunyi bel itu alarm dia gitu. Wah, Iya. udah masuk nih gitu. Nyentilnya seperti itu. Itu sih Mbak. Berarti kalau eh, apa namanya tantangan di kelas itu lebih ke teknologinya ya Pak ya. Tapi di SMA 8-nya itu Siswa sih Mbak ya, lebih ke siswa sih ya, lebih bagaimana siswanya saat ini karena ya bergantung, pengaruh teknologi iya, mungkin. heeh. Terlalu bergantung dengan teknologi begini ya Pak ya.
Ya, betul, 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 Uh, Mbak, betul. tapi kalau untuk pembelajaran di kelasnya itu tetap memperbolehkan membawa gadget atau bagaimana, Pak? eh di SMA 8 sebenarnya waktu satu semester kemarin itu sudah pernah kita coba. Yang pertama ujian, ujian memang kita tidak boleh anak-anak itu menggunakan gadget. Ya. Kemudian rapat guru-guru, kemudian sepakat setiap guru diserahkan bagi yang tidak mau menggunakan gawai, gadget, silakan dikumpulkan. Ternyata pemerintah provinsi, mungkin Dinas Pendidikan Provinsi mungkin ya, saya agak Ya. kurang paham nih soal surat menyuratnya atau ke SK Gubernur saya kurang paham, takut salah nanti Mbak. Iya, Iya kan? boleh, Pak. Takut salah nanti. Eh, sudah membuat peraturan bahwasanya SMA SMK Selampung tidak boleh menggunakan gawai Mm-mm. di jam KBM, tapi ini bentuknya himbauan. Oh, gitu. Ya, dihimbau untuk tidak menggunakan. Makanya akhirnya sekolah sepakat diserahkan ke guru masing-masing. Jadi kalau gurunya itu memang mau menggunakan gawai, ya boleh. Contoh kayak pelajaran teknologi informasi atau kayak TIK lah bahasanya. Ya. Itu kan pasti teknologi. Siswanya ada 35, sedangkan komputer kita yang memang bisa ready itu ada misalnya 15 ya. Pasti masa ganti-gantian. Ya akhirnya yang paling mudah efektif adalah menggunakan gawai masing-masing kan gitu. Gitu. Tapi terbukti memang akhirnya dari kemarin dari UTS dan semesteran kemarin kami tidak menggunakan Google Form. Kami tidak Oke. menggunakan gawai. Jadi balik lagi ke kertas dan tulis. Gitu, Mbak. Ya. Untuk metode pembelajarannya, Pak, Hmm. sampai sekarang itu masih menggunakan metode konvensional atau sudah dibarengi dengan media pembelajaran interaktif? Media pembelajaran interaktif pastinya. Cuman tadi biasanya terbentur dengan hal-hal ya Mbak ya. Iya. Yang pertama terbentur dengan ya mungkin SDM lah, sumber daya manusia. Eh, Tidak bisa menggunakan membuat PowerPoint dan lain-lainnya dan Iya. lain-lainnya lah ya. Dan juga terbentur juga bisa jadi ya tergantung sih karena di tempat saya itu macam-macam Mbak gitu. Iya. Ada yang memang dia bisa tapi nggak mau, ada yang memang bisa tapi tidak punya laptop gitu kan. Udah lagi LCD-nya, ada beberapa yang memang rebut-rebutan gitu dan lain-lainnya lah macamnya. Hiruk pikuknya dunia pendidikan itu luar biasa gitu. Kitanya semangat tapi nggak disupport, tuh banyak lah begitulah gitu. Nah, yang pertama mungkin itu. Pertamanya SDM-nya, sumber daya manusianya memang yang memang tidak mau menggunakan media itu, atau juga ya support tadi kemampuan sekolahnya yang belum bisa menyediakan itu. Tapi kalau untuk secara keseluruhannya sudah meninggalkan konvensional. Kalau Oh, konvensional kan kebanyakan kan ya CBSA ya, catat buku iya. sampai habis ya kan. Iya. Anak-anak buka halaman bab 3 halaman sekian, catet, rangkum gitu kan, gurunya Iya. pergi ya. Udah itu udah banyak. Ya mungkin ini mungkin karena saya nggak masuk ke kelas-kelas ya gitu ya. Iya. Tapi saya secara lihatnya mungkin kiri kanan karena memang kebetulan guru-gurunya itu juga generasi milenial yang masih-masih Hmm. muda-muda banyak muda gitu di SMA 8. Wah, udah banyak ditinggalkan itu Mbak. Udah nggak lagi yang catet gini-gini enggak gitu. Bahkan Berarti yang lebih sekarang lebih 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 apa ya? Lebih apa tadi interaktif ya, lebih iya, Pak. interaktif ya. Mm-mm. Berarti udah metode-metode ceramah gitu udah lama ya Pak yang ditinggalkan lah ya. Ya, ya mungkin jadinya bukan 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 ceramah full ya. Mm-mm. Sekarang itu biasanya kalau sekarang nih kurikulum Merdeka, entah ini mau berubah lagi nggak tahu. Semoga nggak kurikulum yang aneh-aneh lagi Mhm. gitu. Karena kurikulum Merdeka juga ya merdekanya nggak merdeka-merdeka gitu juga sih Mbak gitu. Ya, iya Pak. Jadi pasti kita akan ada metode ceramah Mbak. Menjelaskan itu metode ceramah, tapi biasanya tidak full ceramah. Kayak 2 jam pelajaran itu paling untuk ceramah menjelaskan secara satu satu apa ya satu satu sisi gitu dari gurunya saja ke murid itu biasanya apa ya 10-15 menit lah tergantung sih a- apa materinya. Contoh kalau di bahasa Indonesia mungkin kalau saya misalnya pelajaran untuk puisi gitu misalnya biasanya metode yang pertamanya tergantung bagaimana kelasnya. Kalau kita kelasnya itu memang anak-anaknya
itu memang yang aktif, yang memang nyambungan kata kita gitu Iya. kelas ya, kelas yang bisa dibilang tidak terlalu pojok lah gitu Mm-mm. bahasanya, maka kita bisa menggunakan metode diskusi, bahkan kita bisa juga apa namanya metode-metode yang lain. Tapi kalau kelas yang itu sudah agak pojok, jam pelajaran sudah Siang gitu, ya Pak. siang-siang waktunya tidur gitu. Yang ini biasanya ya akan apa ya? Akan ada juga metode ceramah gitu ya, Iya. begitu. Tapi jangan full juga ceramah. Tapi Mm-mm. sih kalau saya mensiasatinya, apapun yang kita gunakan metodenya, ada tujuan pembelajaran, ada tujuan kita materinya itu apa, begitu. Nah di kurikulum Merdeka begitu tuh tujuan kita masuk kelas itu apa. Kalau memang tujuannya adalah kita, contoh dia tadi di puisi adalah membaca puisi, maka ending akhirnya adalah siswa mampu membaca puisi. Jangan terlalu melebar. Walaupun kita nanti ada metode ceramah, kita ada mau begini, tujuannya adalah memotivasi atau mengajari siswa untuk bisa membaca puisi. Gitu Betul. sih jadinya. Oke. Ya, banyak sekali penjelasan dari Pak Bagus. Terima kasih banyak, Pak. Mungkin itu saja, Pak. Oh iya, betul Mbak ya. Iya Mbak, siap. Oke. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu. Mungkin, ya, saya mengucapkan terima kasih banyak Pak. Itu saja mungkin yang bisa saya tanyakan. Ya, terima kasih Pak. Selamat Ya, siang. Mbak. Selamat siang.